Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yusma' wa na'udzubika min amalin la yurfa' wa na'udzubika min hadhil arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaahku, saudara-saudaraku, keluargaku yang aku cintai, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan ridha Allah di dunia maupun di akhirat. Bersyukur pada hari ini, hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1442 Hijriah. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha 2021 Masehi. Hari ini juga bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2021. Sebagaimana yang sudah pernah saya janjikan bahwa kami akan mencoba membuat sedikit wasiat sebagai pengingat. Mudah-mudahan sedikit wasiat atau bekal ini menjadi pegangan kita, menjadi bahan kita untuk mengevaluasi kembali. Sejak kita berkumpul di dalam majelis bersama-sama tolabul ilmi, menuntut ilmu agama seperti yang diwajibkan di dalam Al-Quran, bahwa setiap orang wajib, hukumnya fardu ain, tidak boleh digantikan dan tidak tergantikan. Wajib hukumnya menuntut ilmu agama, siapapun dia, latar belakang apapun dia, profesi apapun dia, kesibukan apapun dia wajib menuntut ilmu agama. Karena kita tahu bahwa tanpa ilmu agama semua amal ibadah kita akan tertolak. Sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, haji kita, umrah kita, semuanya belum tentu diterima. Yang sudah belajar ilmu agama saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Dan ilmu tanpa guru kita akan tersesat. Gurunya tentu dibimbing oleh syaitan, karena akan mencapai satu kesimpulan yang sesat dan menyesatkan, kesimpulan yang salah, dan akhirnya orang-orang yang belajar tanpa guru, dia akan mempunyai satu kesimpulan yang tidak ada yang menjadi sanad dalam ilmunya. Dari mana latar belakang ilmu yang didapatkan? Siapa yang memberikan ilmu itu? Dan yang paling penting adalah dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Di dalam surat Al-Isra ayat 36 sudah disampaikan bahwa janganlah kita mengikuti segala sesuatu yang kita tidak tahu tentang itu, karena setiap segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita yakin bahwa kita akan ditanya tentang sholat kita dari mana, siapa yang mengajari, belajar dari mana, mengikuti siapa. Kalau mengikuti nabi yang mana, dari mana engkau tahu kalau itu mengikuti nabi, dan seperti apa nabi itu sholat, dan seterusnya. Saudaraku, memang saya sadar bahwa saya ini bukan apa-apa, dan saya hanya orang biasa yang juga sedang belajar ilmu agama, belajar dari segala sesuatu dari bawah, dari nol, mulai mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Al-Quran, perlahan tapi pasti, hanya dengan niat yang kuat dan dibantu dengan taufik dari Allah, sehingga kita bisa istiqomah untuk belajar dan terus belajar. Tidak ada salahnya pada kesempatan ini dari hasil selama ini saya belajar
atau mengenal Allah, mengenal agama Islam secara mendalam. Tepatnya di tahun 2007. Setelah sepulang saya dari tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji bersama istri saya. Sejak saya mengenal guru saya yang mulia amatullah, almarhum Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nurdin Munawar, salah seorang pembina dan pemimpin pesantren Tapak Sunan Condet Balikambang, Jakarta Timur. Semenjak itulah saya mulai istiqomah belajar di pesantren melalui beliau dengan kajian-kajian dimulai dari tafsir Quran, kemudian dilanjutkan minggu berikutnya kitabnya adalah Syarah Mutarawah Hadis, kemudian dilanjutkan dengan fikihnya dari kitab Fathul Mu'in, dilanjutkan lagi dengan akhlak budi pekerti tasawufnya dengan kitab Tambil Qabilin, kemudian ditambah lagi dengan kajian khusus yang lebih mendalam setiap sebulan sekali, khusus mengkaji akidah dan tauhid, keimanan dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran. Saya pikir dengan upaya itulah kita mulai mencoba untuk menyelami luasnya samudra Islam. Dari situ kita benar-benar mendapatkan banyak sekali manfaatnya, hikmahnya, bahkan yang saya rasakan bahwa semakin saya mengenal, semakin saya mempelajari, semakin saya memperdalam, semakin hauslah saya, dan semakin sadar serta tahu bahwa semakin banyak sekali yang kita tidak tahu dan semakin banyak yang kita punya kekurangan. Situlah kita berazam, bertekad untuk terus belajar dan belajar sampai beliau meninggalkan kami pada bulan Mei tahun ini yang lalu, untuk selamanya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah melindungi semua dzurriyyahnya beliau, anak cucu keturunan beliau, juga wabil khusus murid-murid dan santri-santri beserta jamaah-jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya hanya ingin mereview sedikit akhir-akhir zaman yang sudah kita lalui saat ini, bahkan yang sedang kita masuki ini. Ya, terkadang kita sudah mulai merasakan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Kita sering mendengar bahwa ini kita memasuki akhir zaman, dan kita sering mendengar bahwa satu persatu Allah mulai membuktikan, mulai menampakkan, mulai menunjukkan kebesarannya, sekaligus mengingatkan semua hamba-hambanya bahwa Allah itu ada. Dan yang paling penting adalah kita akan kembali kepadanya. Dan tentunya yang paling dahsyat lagi adalah kita akan bertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan semasa hidup kita di dunia ini. Hembusan nafas kita setiap detik, detak jantung kita setiap saat, pasti kita akan ditanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bahkan suatu ketika nanti kalau di akhirat, kita akan sangat menyesal karena kita akan mencari amal-amal apa yang bisa memberatkan kita di timbangan mizan kita nanti. Kita akan membutuhkan sekali amal-amal yang memberatkan timbangan kita. Untuk itu saya mengingatkan bahwa kejadian-kejadian di akhir-akhir ini seperti penyakit yang merajalela, pandemi, corona dan sebagainya. Ya. Ini kan sebenarnya sudah merupakan satu kejadian yang sudah berulang. Ya, kemudian tidak ada kejadian yang baru di muka bumi ini. Dan seharusnya manusia sudah mulai belajar, mulai menyadari. Quran sudah mengatakan itu adalah setiap kejadian, setiap musibah, setiap peristiwa di muka bumi adalah
dosa-dosa dan kesalahan manusia. Jadi yang mempercepat proses hari kiamat inilah manusia itu sendiri. Yang mempercepat datangnya hari kiamat inilah manusia itu sendiri. Yang mempercepat datangnya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, ya, bahkan pandemi, pergeseran matahari yang akan terbit dari mulai barat tenggelam di sisi timur, itu juga manusia. Semua itu adalah perbuatan manusia. Jadi petunjuk itu sebenarnya Allah sudah sampaikan pada orang-orang yang bisa melihat dengan mata batinnya. Insya Allah dengan orang-orang yang ikhlas dan tulus, hanya ingin selalu menyampaikan, mengingatkan dan mengingatkan terus. Allah kasih petunjuk dan bimbingan, dan mudah-mudahan dengan niat karena Allah pada hari ini pun saya ingin meninggalkan suatu pesan atau suatu pengingat bahwa Allah sudah memberikan petunjuk itu dan sudah kami sampaikan 1 atau 2 tahun yang lalu. Sudah sering kami ulang-ulang di dalam setiap pertemuan majelis. Karena kita yakin bahwa kejadian ini bukan tiba-tiba, tapi sudah melalui satu proses. Dan proses demi proses itu pasti seharusnya bisa ditangkap, bisa dilihat dan diterima oleh hati dan akal pikiran kita semua. Nah tentunya ajakan-ajakan yang sudah saya sampaikan sejak tahun 2019, mungkin 2020, nasihat-nasihat yang sudah saya sampaikan bisa saja terjadi di tahun ini. Bisa saja terjawab apa yang menjadi petunjuk dan bimbingan dari Allah ini. Oleh itu mari kita review kembali ingatan kita bahwa kami sudah sering mengingatkan beberapa tahun yang lalu. Entah kenapa kami selalu terus menerus menyampaikan, tidak bosan-bosan mengulang-ulang, mengajak-ngajak terus, menasihati terus, teriak-teriak, dakwah. Tidak tahu kenapa, apakah memang Allah minta seperti itu, tapi kami yakin mulut kami bisa berbicara karena izin Allah, tubuh kami bisa berjalan karena izin Allah, kami diberi sehat bisa berduduk, bisa berdakwah juga karena izin Allah, dan kita pun bertemu semua biiznillah atas izin Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua sudah tertulis di lauh mahfuz. Dan pada hari ini pun kami menyampaikan ini di tanggal 7 Zulhijjah, 2 hari menjelang hari raya Idul Adha. Insya Allah ini juga merupakan izin Allah. Semoga Allah membukakan hati dan akal kita sehingga kita bisa mendengarkan wasiat ini sebaik-baiknya. Yang pertama, kami sudah mengingatkan semua saudaraku harus mencari guru, mempunyai majelis. Tuntutlah ilmu agama, pelajarilah ilmu agama, perdalamlah ilmu agama. Islam yang kita bawa sejak lahir itu hanya Islam keturunan dari orang tua leluhur kita semua, bukan Islam yang baru kita peluk. Sehingga kita menyadari bahwa Islam yang kita dapatkan dari turun-temurun ini, kalau tidak diasah, tidak dipelajari, tidak dikupas, dan tidak dikaji, diperdalam, seperti kelapa kalau dibuka terlihat serabutnya dibuka terlihat batoknya dibuka terlihat kulitnya dibuka terlihat dagingnya dibuka terlihat airnya. Itu kalau tidak dibuka satu persatu kita tidak akan tahu apa manfaat serabut, apa manfaat batok, apa manfaat daging, apa manfaat air kelapa. Dan sampai dengan tinggal tepesnya, kotorannya, kita akan semakin banyak hikmah di balik kelapa ini.
Guru kita sering memberikan contoh seperti itu, bahwa kalau kita ingin tahu tentang satu buah kelapa saja, kita harus bedah, kita harus buka, kita harus kaji lebih mendalam, kita harus lihat ada apa di balik itu, dan seterusnya. Yang kedua, untuk ilmu agama ini adalah kewajiban, ya, karena segala sesuatu adalah ada pakai ilmu. Saya sering sampaikan berkali-kali bahwa kalau Anda saya tawarkan untuk memperbaiki handphone saya yang rusak, Anda mau nggak? Tidak. Kenapa? Karena saya bukan ahlinya. Loh, kenapa bukan ahlinya? Karena saya tidak tahu ilmunya. Kalau handphone rusak diserahkan ke Anda, bisa jadi baik atau benar, bisa jadi baik atau tambah rusak. Kalau saya bukan ahli, tambah rusak. Bagus jawaban itu. Artinya tidak semua orang bisa memperbaiki HP. Tidak semua orang mengerti tentang bagaimana membetulkan perangkat elektronik HP. Harus belajar, harus sekolah, harus memperdalam tentang ilmu elektronik. Berarti artinya dengan ilmu kita baru bisa memperbaiki HP. Dengan ilmu kita baru bisa memberikan jasa kita, layanan kita untuk membuat orang senang, orang puas, orang menerima jasa kita, menerima pelayanan kita. Atas jasa yang kita berikan itu secara timbal balik kita berikan upah atas jasa, ucapan terima kasih, hadiah, atau syukuran kalau itu memang tidak bisa dianggap upah. Paling tidak kalau dia tidak mau menerima, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, doa. Artinya kalau kita tidak mempunyai ilmu, jangankan uang, doa pun kita tidak dapat. Yang ada adalah maki-makian. HP saya kasih Anda malah tambah rusak, bisa bongkar tidak bisa masang. Nah, ini simpel contoh ini. Nah, kalau Anda mengerjakan sholat, ditanya, belajar di mana sholatmu? Siapa yang ngajarin sholat? Sebelum sholat ada wudhu. Belajar dari mana wudhumu? Surat Al-Maidah. Siapa yang beritahu itu? Di surat Al-Maidah, Rasulullah. Ya? Siapa yang bimbing kamu? Nabi aja, malaikat Jibril yang membimbingnya. Nah, kita yang bimbing siapa? Bahasa Quran itu bahasanya Allah. Tidak sembarang orang bisa mempelajari Al-Quran, apalagi mempelajari tafsir-tafsirnya, maknanya. Gak sembarangan. Cari guru. Takut sesat kita menyimpulkannya. Dibedah surat Al-Maidah itu. Wudu ada rukun wajibnya, ada rukun sunnahnya, ada syaratnya, ada ketentuannya. Tidak sembarangan orang berwudu. Mana yang batal, mana yang tidak batal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sah, mana yang tidak sah. Bagaimana adab-adab berwudu dan seterusnya. Nah, kalau kita asal berwudu tidak punya ilmu dan pegangan, sama dengan tadi HP. Apa diterima? Jasa kita, pekerjaan kita, ibadah kita. Yang paling lebih berbahaya lagi, apa dikasih pahala kita, dikasih imbalan, dikasih upah, dikasih doa, dikasih ucapan terima kasih. Belum tentu. Bahkan saya bisa katakan tidak mungkin. Tidak belajar, tidak ada ilmu. Makanya ada hadis mengatakan segala sesuatu ada ilmunya. Tanpa ilmu, amal akan tertolak. Sebelum wudu ada mandi. Nah, mandi itu bicara apa? Ya kan? Bicara taharah, bersuci. Taharah itu bicara apa? Bicara air. Air Anda harus tahu mana yang air yang najis, mustanajis, mustakmal. Ya. Mana air yang suci dan mensucikan. Anda harus bedakan itu. Tidak semua air Anda pakai. Kita pakai mandi saja, kalau kecipratan satu tetes di tempat mandi kita, karena ukuran tempat mandi kita tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya, sudah menjadi najis. Tetesan air, mustanajis, gimana nih?
Jadi air apa? Air mustakmal. Yang suci ketetesan air. Air itu adalah bekas sabun kita saat kita mandi. Mandinya mandi junub.